Kembali lagi di channel saya, channel Gibson Ridya Aprianto. Gimana teman-teman kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja ya. Selalu diberikan kesehatan, keselamatan, selalu diberikan rasa semangat dalam menjalani hidup ini. Jika kita tidak semangat menjalani hidup ini, mungkin hidup ini terasa sempit, terasa berat. Tapi jika kita berusaha semangat dalam menjalani hari-hari kita, mungkin sesuatu yang berat itu bisa kita jalani, bisa kita selesaikan dengan tenang. Dan jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson Ridya Aprianto, like dan share ke teman-teman kalian. Semoga video saya bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi membuat video-video tentang keresahan saya maupun keresahan kalian lah. Video-video tentang kelakuan-kelakuan sebagian warga Indonesia. Kelakuan yang sangat bisa dibilang bervariasi lah. Kelakuan-kelakuan aneh, kelakuan-kelakuan yang unik, lucu, kelakuan-kelakuan yang bejat sekali. Di video ini saya selalu akan bahas. Di video kali ini seperti biasa ya, saya ingin membahas tentang kelakuan-kelakuan warga negara kita, negara tercinta ini. Saya bicara tentang sebagian warganya ya, bukan semua warganya, tapi sebagian warganya yang melakukan hal-hal yang konyol, yang tidak pantas dilakukan, hal-hal yang aneh, hal-hal yang absurd. Kita lanjut ke video aja, ulah apa yang mereka lakukan lagi. Ini yang cewek ini apa pacarnya ya, sebentar. Seorang remaja nekat naik BTS karena putus cinta. Ia merengek minta dibelikan motor. Aduh. Cuma kita baca deskripsinya biar lebih jelas. Ini. Sebentar. Seorang remaja nekat naik ke BTS karena putus cinta. Merengek minta ibunya diberikan motor juga tak dituruti. Seorang bocah remaja nekat menaiki menara BTS datang dari Kabupaten Tapin, daerah Kalimantan Selatan. Diketahui remaja pria berinisial FAD itu masih berusia 14 tahun. Masih bisa dibilang masih kategori bocil. FAD melakukan aksinya di Jalan PLN. Selama berjam-jam ia bertahan dan tak mau turun. Remaja tersebut akhirnya mau turun setelah kekasihnya mengatakan masih cinta. Bayangkan. bangsat goblok. Di video ini saya maksudnya itu seorang remaja yang berusia 14 tahun. Dia naik ke tower lah, kayak tower dia mau bunuh diri ya karena putus cinta, dan dia mau turunnya karena ceweknya datang ke lokasinya dia mau bunuh diri dan ceweknya mengatakan masih cinta. Saya saking bingungnya mau mengutarakan pendapat seperti apa. Soalnya masih kecil loh, kok bisa ini bukan nekat ya, bisa dibilang bodoh. Makanya terlalu berlebihan nah. Dan ini masih 14 tahun. Seharusnya kan usia 14 tahun itu usia yang cocoknya itu main bersama teman-teman, main game. Bocah ini malah sudah berurusan dengan cinta. Ya mungkin dia masih 14 tahun usianya, dia belum dewasa lah dalam menyikapi dunia percintaan. Maka dari itu dia ingin melakukan bunuh diri. Di video ini saya tidak bisa berkomentar menilai tentang tentang cinta. Cuma anak ini masih bisa dibilang di bawah umur lah, masih di bawah 17 tahun. Kalau saya ngomong tentang seharusnya cinta itu tidak berlebihan dan sebagainya, percuma, karena ini masih belum cukup umur dalam menjalani hubungan asmara. Saya juga kasihan ya sama ibunya, kan di video ini juga diterangkan intinya dia minta dibelikan motor, cuma tidak dituruti ibunya. Ya sangat sangat benar sekali ya ibunya, karena usianya belum 17 tahun, pasti belum punya SIM, dan nanti kalau dia pendek, kalau dia naik motor hitungannya geo, maksudnya kakinya itu bisa napak kata anak semua apa enggak. Yang paling penting belum punya SIM, itu sangat berbahaya.
dan mungkin ibunya juga belum ada rezeki untuk membeli motor. Jadi ibunya ini sangat bilang apresiasi ya, karena dia tidak menuruti apa kemauan anaknya ini. Karena jika menuruti kemauan anak ini bisa berbahaya lah. Mungkin suatu saat bisa berbahaya bagi anaknya ini dan merugikan ibunya lah. Kalau terjadi hal-hal yang diinginkan, contoh kecelakaan. Karena saya sudah mereact video saya sebelumnya ya tentang bunuh diri karena putus cinta. Jadi pelajaran untuk teman-teman ya. Makanya itu saya sudah bilang di video-video saya sebelumnya, jangan berlebihan dalam dalam mencintai. Sewajarnya aja. Jadi jika kalian putus dengan pasangan kalian, cinta kalian kandas, kalian setidaknya tidak terlalu beban lah. Kita lanjut ke video selanjutnya, ulah apalagi yang sebagian warga Indonesia yang dilakukan. Kita baca deskripsinya. Bejat, gadis 14 tahun di Bandung diculik dan diperkosa puluhan orang, lalu dipaksa jadi PSK. Bajingan. Kabar gadis berusia 14 tahun di kota Bandung yang menjadi korban penculikan dan pemerkosaan menjadi viral di media sosial. Mirisnya, korban juga dipaksa menjadi pekerja seks komersial untuk melayani nafsu para laki hidung belang. Hal tersebut terungkap setelah seorang netizen mengunggah sejumlah foto dan kronologi kejadian. Netizen itu membagikan foto terduga pelaku hingga surat laporan polisi. Berdasarkan keterangannya, korban diculik di dekat rumahnya yang berjarak kurang lebih 50 meter. Setelah itu, korban dibawa ke tempat pelaku untuk disekap dan diperkosa beramai-ramai. Bajingan ini, pelakunya bajingan, bejat. Maksudnya harus dihukuman setimpal lah. Terus para pelaku diduga berjumlah 20 orang. Kemudian menjual korban melalui aplikasi micet. Kurang ajar. Terus mereka juga memukuli, menyeret hingga memaksa korban untuk melayani nafsu bejat para laki hidung belang. Saat ini korban mengalami guncangan mental dan trauma, bahkan ya jelas ya, maksudnya bayangkan ya, biarpun itu usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, itu pasti trauma. Ini apalagi usia 14 tahun. Dan pelaku-pelaku ini ya manusia-manusia yang tidak beradab seperti hewan ini harus dihukum dihukum hukuman yang setimpal. Hitungannya 20 orang ini sampah masyarakat. Orang-orang ini tidak layak hidup lah. Maksudnya kelakuannya itu sangat bejat, bisa dibilang bejat. Kadang pun lebih dari iblis lah kelakuannya. Kejahatan kan maksimal. Kalau orang seperti ini di penjara, mungkin dia sudah babak belur ya. Karena kelakuan-kelakuan tentang pencabulan atau tentang seks lah, itu pasti di penjara akan dihajar habis-habisan. Karena ibaratnya memalukan. Saya nggak bisa membayangkan ya bagaimana yang dialami gadis itu waktu saya baca keterangannya. Waktu gadis itu disekap dan diperkosa secara beramai-ramai. Saya nggak bisa bayangkan waktu kejadian itu ya. Pasti gadis itu sangat takut, nggak bisa pasrah. Dan kemudian kurang ajarnya lagi menjual korban melalui aplikasi micet. Nah, mereka juga memukuli, menyeret hingga memaksa korban untuk melayani nafsu bejat para lelaki hidung belang. Gila. Saya emosi ya, kayak kasihan sekali loh. Ini keluarganya pasti sangat terpukul. Apalagi bapak ibunya pasti sangat sangat berat lah. Gitu teman-teman. Jadi ya untuk teman-teman di luar sana, teman-teman yang mempunyai adik cewek ataupun pasangan, ataupun suatu saat mempunyai anak, intinya kalian harus memberitahulah pasangan kalian, adik kalian, maupun suatu saat kalian punya anak ataupun saudara kalian. Intinya ketika berada di luar rumah, khususnya cewek ya, harus berhati-hatilah. Karena sekarang sering terjadi kejahatan seksual. Contohnya begal payudara, terus penculikan, pemerkosaan seperti ini. Jadi harus berhati-hatilah.
Ya intinya yang tentang kasus pemerkosaan ini, saya berharap pihak penegak hukum menghukum hukuman yang setimpal lah. Tidak ada toleransi, tidak ada ampunan, tidak ada potongan hukum atau dan sebagainya. Intinya dihukum yang setimpal, bisa dijadikan pelajaran untuk mereka semua. Itu aja sih pendapat saya pribadi. Gitu aja teman-teman video reaction untuk kali ini. Gimana teman-teman? Ada 2 video reaction. Yang pertama, kelakuan-kelakuan yang bodoh. Seorang bocah 14 tahun rela ingin bunuh diri karena putus cinta. Yang kedua, kasus pemerkosaan yang dilakukan 20 orang. Karena selalu ada kejadian-kejadian yang sangat dibilang jahat ataupun aneh yang ada di Indonesia ini. Makanya saya ingin selalu membahas kejadian-kejadian ini karena kejadian ini selalu bermunculan lah, selalu bertebaran di media sosial. Di sini saya hanya ingin speak up, berbicara lah. Apa keresahan saya tentang kelakuan-kelakuan sebagian warga Indonesia ini. Sekian dulu teman-teman, dan jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson Aditya Aprianto, dan jangan lupa share dan like. Semoga video saya bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi membuat video-video untuk kalian semua, dan semoga video saya bisa berkembang lah, dan saya bisa lebih excited lagi membuat video-video yang menarik, yang menghibur, yang memberi gambaran untuk kalian semua ya tentang kelakuan-kelakuan sebagian warga Indonesia ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa saksikan video saya di konten-konten selanjutnya.